Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Andi dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi kelas 5. Pagi ini insya Allah kita akan belajar bersama teknologi informasi dan komunikasi dengan materi mengenal perangkat komputer. Pernahkah kamu menggunakan ataupun melihat benda seperti ini? Ya, benda ini disebut dengan komputer. Pada awal penciptaannya, komputer bukan seperti komputer yang sekarang ini. Pada awal perkembangannya, komputer merupakan mesin hitung atau kita kenal dengan istilah semacam kalkulator. Nah, kalkulator ini atau mesin hitung ini dikenal dengan nama Difference Engine Zero yang digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Padahal Difference Engine Zero ini bentuknya sangat berbeda sekali dengan komputer yang saat ini. Nah, Difference Engine Zero ditemukan oleh beliau Charles Babbage, seorang ahli matematika asal Inggris, sehingga beliau sampai saat ini dikenal dengan Bapak Komputer. Dalam sejarah perkembangan komputer terlahir dari 5 generasi. Generasi pertama lahir pada tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi pertama, komputer menggunakan tabung vakum yang besar dan harganya sangat mahal. Komputernya pun juga sangat besar ukurannya. Pada tahun 1956 sampai 1964 lahir komputer generasi kedua. Pada generasi kedua, penggunaan tabung vakum telah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan transistor yang bentuknya lebih kecil dan lebih minimalis seperti pada gambar berikut ini. Pada generasi ketiga, yakni pada tahun 1964 sampai 1971, muncul komputer generasi ketiga, di mana penggunaan transistor yang tadinya kecil menjadi lebih kecil lagi, yakni penggunaan transistor digantikan dengan IC atau Integrated Circuit atau sirkuit terpadu, di mana bentuknya lebih ramping dan lebih kecil daripada transistor. Bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti pada foto ini. Selanjutnya pada tahun 1971 sampai sekarang kita masuk pada komputer generasi keempat, di mana penggunaan IC telah digantikan dengan mikroprosesor yang semakin kecil lagi. Nah, mulai periode ini mouse dan keyboard mulai dikenalkan dan sudah ada sistem operasinya. Pada era sekarang sampai era masa depan, kita saat ini masuk pada generasi yang kelima, di mana komputer kelak semakin lama akan semakin berkembang dan perkembangannya lebih baik dan lebih bagus daripada komputer pada era sebelumnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian komputer. Secara umum, komputer terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras pada komputer. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak komputer. Contohnya sistem browser seperti Mozilla, Google Chrome, dan lain sebagainya. Sistem antivirus, contohnya seperti SmartDAV, Avira, dan lain sebagainya. Dan sistem operasi, contohnya apa? Contohnya sistem operasi Windows. Dan yang ketiga adalah brainware
atau orang yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian komputer, yakni perangkat keras atau hardware beserta fungsinya. Yang pertama adalah CPU. Bentuknya kubus dan tinggi, singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat keras komputer yang bertugas untuk memahami dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak atau software. CPU terkenal dengan istilah otaknya komputer. Yang kedua, ada monitor, bentuknya seperti layar pada televisi. Bentuknya tabung, ada yang LED, ada yang ramping, ada yang gemuk. Nah, monitor fungsinya sebagai alat output atau alat untuk menampilkan secara grafis pada sebuah CPU. Nah, ketika kita menonton film, maka filmnya akan tampak dari layar. Kita mengetik, ketikan kita tampak pada layar monitor. Yang ketiga adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengetik. Yang keempat ada mouse atau tetikus. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ialah untuk mengatur pergerakan kursor atau pointer. Seperti apa? Besok akan kita praktekkan ketika sudah bertemu di sekolahan. Yang kelima ada printer. Printer fungsinya untuk mencetak dokumen. Selanjutnya ada USB drive atau flash disk. Nah, flash disk fungsinya untuk menyimpan data secara portable, bisa dibawa kemana-mana. Pada awal sejarahnya, flash disk dulu bentuknya besar tetapi penyimpanannya kecil. Contohnya pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya flash disk berevolusi menjadi flash disk yang kecil, ramping, dan berkapasitas besar seperti sekarang ini. Perangkat keras selanjutnya adalah CD-ROM. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Nah, fungsinya untuk memutar CD ataupun dokumen ataupun DVD pada komputer. Selanjutnya adalah scanner atau alat pemindai. Fungsinya untuk menyeken atau memindai teks, dokumen, foto, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perangkat keras speaker yang fungsinya untuk menampilkan suara atau mengeluarkan suara pada komputer, misalnya mendengarkan musik, murotal, dan lain sebagainya. Itu tadi merupakan perangkat keras pada komputer. Alhamdulillah, pagi ini kita telah belajar bersama tentang sejarah komputer dan bagian-bagian komputer. Insya Allah bertemu kembali pekan depan dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.